A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ya bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain wa min tabi'ina lahum bil ihsani illa yaumidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan saya Muhammad Arif Budiman dalam acara program Cinta dari Yang Maha Cinta. Tema hari ini saya akan membawa semua pemirsa untuk sama-sama membuka rahasia permainan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali penciptaan itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya besar Imam Al-Ghazali, 69.000 makhluk yang Allah ciptakan, 2 makhluk saja yang Allah perintahkan untuk ibadah, yakni makhluk jin dan manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya sekedar untuk kawin, sekedar untuk hidup di dunia, sekedar untuk bermain-main dengan keluarganya dan sebagainya. Tetapi Allah menciptakan kedua makhluk itu tidak lain dan tidak bukan untuk jin dan manusia. Bahkan Allah meminta pertanggungjawaban atas hidupnya mereka. Di mana Allah juga katakan, "Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah menyiapkan neraka jahanam yang isinya bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Kenapa Allah menciptakan itu? Karena Allah menuntut kehidupan yang sudah Allah ciptakan untuk mereka. Tuntutannya adalah ketika jin dan manusia itu tidak ibadah, jin dan manusia yang Allah karuniakan, yang Allah berikan yang namanya kolbu, kulubul. Kalau kolbunya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka ia termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Jika ia paham, ia dikaruniakan mata untuk melihat. Jin dan manusia Allah berikan mata. Mata itu Allah pergunakan untuk melihat dalam makhluk jin maupun manusia. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Tetapi jika matanya saja tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka dipastikan jin dan manusia masuk neraka jahanam. Nah, yang ketiga saja, walahum azanun la yasma'una biha. Jika jin dan manusia yang Allah karuniakan telinga, namun telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dipastikan juga ia akan memasuki neraka jahanam. Kalbu, mata, telinga, Allah minta pertanggungjawaban. Jika kalbunya tidak dipergunakan dengan baik, matanya tidak dipergunakan dengan semestinya, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka tidak lain dan tidak bukan mereka itu bagaikan binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Bahkan lebih sesat dan lebih buruk dari binatang. Subhanallah. Maka orang-orang yang harus memahami dan paham arti kehidupan, makna kehidupan, tidak lain dan tidak bukan dia wajib fardu ain memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka disitulah kita bisa mengetahui hikmah-hikmahnya. Kita bisa terbang dengan sayap kanan kita Al-Quranul Karim. Sayap kiri kita adalah Sunnatullah. Insya Allah selamat di dunia dan akhirat.
sebagaimana tema pada hari ini, kita coba mengetahui, menyibak permainan dunia ini. Grand design Allah untuk kita yang namanya manusia. Kita manusia lahir, alhamdulillah, sudah ada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita mendapatkan yang namanya warisan yang terbesar, terbaik untuk manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian dikaruniakan pula sunat-sunatullah. Even ada yang hasanah, ada yang mautu, ada yang dhaif. Pokoknya kita sudah mendapatkan sunnah-sunnah. Dan sunnah itu ketika kita renungkan, kemudian menjadi perubahan kebaikan dalam diri kita, maka insya Allah itu sesuatu sunnah yang baik dari Rasulullah. Nah, kita coba, kita simak dari awal pertama kali dalam hati saya pribadi. Ketika saya membacakan Al-Quran, subhanallah, ya, sebetulnya Allah punya rencana apa? Yang besar seperti apa? Itu yang harus kita pahami. Apa sih yang pertama Allah ciptakan di makhluk, di alam semesta ini? Kemudian apa tujuan Allah menciptakan semuanya? Subhanallah. Semua ada di rahasia, di balik rahasia. Ketika dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Akal. Ketika Allah menciptakan akal, Allah memanggil akal. Ketika dipanggil, akal itu datang. Ketika disuruh sujud, akal itu sujud. Maka Allah bersumpah di situ. Karena engkaulah, wahai akal, manusia masuk neraka, manusia masuk surga. Jadi akal yang pertama kali Allah ciptakan. Ketika akal sudah diciptakan, apalagi yang Allah ciptakan? Allah menciptakan jin dari api. Nah, dari api itu tumbuh atau keluarlah cahaya. Terang benderang karena ada api. Dari cahaya itu Allah menciptakan malaikat. Kemudian dari malaikat Allah menciptakan manusia. Nah, ketika kita pahami dalam Al-Quran ini, ada penciptaan manusia pertama kali. Kemudian Allah katakan kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan dia manusia sebagai khalifah. Kemudian malaikat dengan berkata, aku lebih baik. Tetapi Allah mengatakan, aku lebih tahu. Karena aku yang menciptakan. Nah, dari sini kita bisa pahami. Kesemua makhluk tadi tentunya ada di dalam surga Allah. Hanya saja di situ ada permainan. Ketika memulai permainannya, Allah katakan kepada Adam, jangan kamu dekati pohon itu. Jangan kamu dekati sekali-kali pohon itu. Pertanyaannya, untuk apa ada pohon itu? Kenapa Allah memperingatkan kepada Adam untuk jangan mendekati pohon itu? Di sini sudah memulai permainan. Apapun masalah di dunia ini, sudah jelas Rasulullah sudah mewanti-wanti dari dulu.